Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Teman-teman menginformasikan ke saya terkait adanya berita mengenai gugatan perceraian ya, Ibu Atalia kepada Pak Ridwan Kamil. Nah, sekali lagi kami tidak merespon terlalu jauh mengenai gugatan perceraian ini. Kenapa? Karena Pak RK menunjuk kami kuasa hukum untuk kasus yang di Bareskrim maupun di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, terkait dengan yang kasus di Bareskrim maupun yang di Pengadilan Negeri Bandung nggak ada masalah. Tapi selebihnya mengenai gugatan perceraian, nanti Pak Ridwan Kamil akan menunjuk kuasa hukum sendiri. Nah, silakan nanti teman-teman akan menanyakan lebih lanjut mengenai gugatan Ibu Atalia kepada beliau. Satu hal yang kami selaku kuasa hukum hanya mau menyampaikan, mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat ini. Itu saja pesan dari kami. Tentu kami dari pengacara Pak Ridwan Kamil yang khusus menangani Bareskrim maupun Pengadilan Negeri, yang selama ini tentu mengawal dari mulai bulan 3 sampai sekarang sudah kami kawal dengan baik, dan hasilnya teman-teman lihat sendiri bahwa ditolak gugatannya Lisa Mariana dan Lisa Maris sebagai tersangka. Nah, terkait masalah perceraian ini ya itu kewenangan beliau pribadi untuk menentukannya. Ya, kita prihatin juga yang selama ini ya tentu pemberitaan ABC dan segala macam disampaikan, toh akhirnya ada seperti ini. Ya, kembali lagi ya kami sampaikan ya mudah-mudahan bisa dilalui Pak Ridwan Kamil dengan baik lah. Kami tahu ini percobaan maha berat untuk Pak Ridwan Kamil. Tapi untuk merespon gugatan perceraian itu, sekali lagi itu kewenangan penuh. Nanti ada pengacara Pak Ridwan Kamil tersendiri yang khusus menangani itu. Kira-kira begitu teman-teman. Mungkin tapi Pak RK sendiri cerita masih ke Abang, kan kemarin juga sempat dipanggil oleh KPK sendiri. Yeah. Mungkin ini ada lagi ketimpa. Oh tidak ada. Tapi yang pasti ya persoalan ini ya spontan saja disampaikan kepada kami. Ya, tapi yang pasti ya beliau akan menghadapi segala cobaan inilah gitu. Karena ini memang kan cobaan untuk beliau yang cukup luar biasa ya, maha dahsyat ya. Bagi kami ini nggak sembarangan orang juga mampu untuk menghadapi ini, luar dan dalam. Tapi ya mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan dengan baik. Pak sebelum terlalu jauh, apakah ini ada keterkaitannya dengan isu yang abang tangani juga dengan perihal Ridwan Kamil? Kami tidak tahu. Sekali lagi kami tidak merespon mengenai gugatan perceraiannya, apa isinya dan segala macam. Itu kewenangan penuh dari pengacara Pak Ridwan Kamil yang nanti akan mengurusin itu. Karena secara etik juga kami tidak boleh menanganin atau menanggapi sesuatu yang memang bukan kami yang menanganin, kan begitu. Ya masing-masing punya tugas lah, masing-masing tugas untuk menyelesaikannya. Kami ditunjuk oleh Pak RK menangani kasus yang di Bareskrim dari bulan 3 sampai dengan saat ini yang nanti akan bermuara di pengadilan. Itu ditunjuk dan sudah berproses sampai saat ini. Nah, terkait yang ini ya sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ya nanti bagi-bagi tugas, nanti ada pengacara yang akan selesaikan lah. Secara etik kita tidak merespon terlalu jauh lah. Kira-kira gitu teman-teman. Tapi mungkin pihak Pak RK sendiri bilang nggak sih ke tim Bang Muslim sendiri bahwa fokus aja ke masalah yang terkait dengan campur aduk. Betul. Itu intinya kan profesional ya. Artinya Pak RK minta kita profesional, kami fokus untuk ngurusin yang ada di Bareskrim Mabes Polri, karena kan nanti kan bermuara di pengadilan. Nah, kemudian fokus untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Bandung dan sudah selesai. Dan teman-teman ada juga kan yang fokus ngurusin yang di urusan di KPK kan. Nah, ini ada juga yang ngurusin urusan di gugatan Ibu Atalia. Kira-kira begitu. Kondisi Pak RK sendiri seperti apa sih Bang? Mungkin lagi banyak cobaan. Ya kita doakan saja, itu aja pesan kita ya, semua masyarakat yang mendoakan semoga Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat itu aja pesan saya. Yang lainnya tidak ada lah, apa sih, karena itu sudah ranah dari pengacara nanti yang menyampaikannya. Kira-kira gitu teman-teman. Mungkin pada saat meeting dengan Bapak dan Pak RK membahas tentang masalah yang di Barat maupun di Bandung itu
pernah ditemani dengan Ibu Cinta kan? Oh nggak ada, karena memang kan selama ini kan itu urusan pribadi. Dari awal kasus itu, ya memang awalnya kan ibu memang mensupport betul kan kasus itu bahwa untuk diselesaikan secara jalur hukum. Nah soal ini kan kita nggak tahu ya, itu urusan seperti apa, ya itu urusan pribadi lah ya, yang kita tidak masuk ke ranah itu. Karena ranah dari yang di Bareskrim ranah hukum, adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh LM selama ini, dan itu kan sudah terbukti jadi tersangka kan gitu ya. Sebentar lagi termasuk yang di Polda Jawa Barat juga sudah tersangka tindak pidana undang-undang pornografi. Jadi Pak Ridwan Kamil menghadapi dua kasus di ke depan. Maaf, yang pertama kan di Bareskrim langsung nanti akan menjadi korban kan, akan diminta keterangan oleh pihak pengadilan. Tapi kalau yang di Polda Jawa Barat kan ada pihak masyarakat yang memang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran undang-undang pornografi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang di Bandung terkait Lisa Mariana. Tapi yang pasti ya semua ya kita doakan saja lah, kira-kira gitulah. Oke, Bang, sebagai fokus abang kan di sini di Jakarta. Iya. Tapi di sini sebagai abang sebagai orang hukum, analisa abang tepat nggak sih Bu Atalia ini mengajukan gugatan atau atas dasar apa sih? Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, Mas, karena itu ranah pribadi yang kita harus hormatin, apapun itu. Ya kami nggak mau masuk apa alasan gugatannya, apa tuntutannya, segala macam. Karena apa? Karena Ibu Atalia menggugat ya sesuai dengan pemberitaan yang kita baca di detik.com. Masalah ya, mohon maaf ya. Nah itu kan sudah ada, ya sudah disampaikan juga oleh Humas Pengadilan Agama. Ya sekali lagi kita hormatin saja apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia. Ya mudah-mudahan kita berdoa semoga selesai dengan baik aja gitu loh. Apapun seperti apa itu kita tidak mencampuri lah. Kira-kira begitu. Untuk kuasa hukum sendiri siapa Bang? Kita kan belum tahu nih Bang. Ya juga nih, Bang. nanti teman-teman kan akan melihat tanggal 18 kan, kalau salah tanggal 17 ya. Ya silakan teman-teman cek ke Bandung lah kira-kira gitu untuk menanggapi ada gugatan tersebut. Pasti kan nanti ada pihak yang hadir, nanti pihak Pak Ibu Atalia maupun dari pihaknya Pak Eka yang mewakilinya gitu. Kira-kira gitu. Jadi yang abang lihat klien abang kondisi psikologisnya seperti apa sih Bang? Ya kita doakan aja semoga ini bisa berjalan dengan bisa beliau menghadapi cobaan. Nggak gampang menghadapi problem seperti ini. Ya mudah-mudahan kembali lagi. Ya saya hanya menekankan ya satu hal, banyak saya support beliau, mendoakan beliau sebagai kuasa hukum yang selama ini mendampingin untuk bagaimana beliau bisa mampu melewati semua ujian ini dengan baik. Udah itu aja pesan saya gitu lah. Karena kita juga prihatin juga lah. Kira-kira gitu. Tapi Bang, abang boleh menanggapi sedikit nggak nih Bang terkait dengan isu yang di luar sana bahwa adanya gugatan cerai ini hanya pengalihan isu di mana? Nggak tahu, kita ya mohon izin, saya nggak mau merespon itu karena ya sekali lagi ini kan urusan pribadi. Ya urusan pribadi. Ya nanti pengacara Pak Ridwan Kamil yang khusus menangani ini yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya terkait apa urusannya seperti ini. Kami tidak merespon, tapi saya menghormati teman-teman selaku media yang meminta klarifikasi dari kami. Ya tentu saya akan jawab seperti ini gitu loh. Jadi kita saling menghormati lah, karena teman-teman meminta penjelasan secara resmi, ya tentu selaku kuasa hukum kami menjelaskan apa adanya sesuai dengan kewenangan kami, sesuai dengan keterbatasan kami untuk menjelaskannya kepada teman-teman.